Kalau untuk mempertahankan diri, silahkan. Ya, Allah Maha tahu kok. Jika kalian menyalahi, maka ini ya, semua ini ya, penjaga-penjaga ini ya, akan mencabutnya dimanapun berada. Alamnya Allah akan mencabut. Lihat, saya bilang alamnya Allah, lihat itu. Mereka mengiyakan. Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Baik menghormatin orang, tidak membuat orang tersinggung, marah dan lain sebagainya, merugikan orang. Insya Allah kita akan dijauhkan dari bala dan musibah. Ya. Contohnya kami. Ya. Walaupun ada ilmu-ilmu itu selama ini dari mulai muda sampai sekarang, tetap kita menghargai orang. Ya. Membantu orang, menolong orang. Tidak untuk kita, wah saya merasa hebat, saya merasa sakti, saya merasa punya ilmu, segala macam ilmu. Tidak. Itu akan berimbas, orang akan benci kepada kita. Marah dan benci kepada kita. Ya, ini pesan saya. Camkan baik-baik ini. Dan jika nanti ingin ilmu ini ada di diri saudara, kami akan berikan jalannya, ya, caranya, tapi satu, bukan untuk kemungkaran, bukan untuk kezoliman, bukan untuk merugikan orang, menyakiti orang. Ya. Tolong, barang siapa menyalahgunakannya, ya, yang perbuatannya ini, yang memakai ilmu ini, yang perbuatan yang tidak disukai Allah, tolong, ya, tolong cabut ilmu ini, ya, cabut ilmu ini, dan tidak bisa lagi dia pergunakan sampai kapanpun. Cukup satu kali aja, oke? Ya. Ya, dimanapun berada, cabut. Saya pesankan, ya, tolong cabut ilmu ini, karena kita bertanggung jawab pada Allah. Selanjutnya perbuatannya tanggunglah sendiri resikonya. Seperti itu ya. Kita memberikan, kita bertanggung jawab. Jadi kalau diperbuat yang tidak benar, mohon maaf. Ini yang akan bergerak mencabut itu. Ya. Dimanapun saudara berada, akan dicabut ilmu itu dan tidak akan bisa lagi dipergunakan selamanya. Cukup satu kali. Pesan saya, cukup satu kali, pergunakan dengan baik, dan jangan melakukan perbuatan yang merugikan, menzolimi orang yang Allah tidak suka. Kalau untuk mempertahankan diri, silahkan. Ya, Allah Maha tahu kok. Jika kalian menyalahi, maka ini ya, semua ini, ya, penjaga-penjaga ini ya, akan mencabutnya dimanapun berada. Alamnya Allah akan mencabut. Lihat, saya bilang alamnya Allah, lihat itu. Mereka mengiyakan. Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, lihat itu. Baik, kita masuk ke ini ada yang akan saya sampaikan, ada yang nanti saya simpen. Ya. Kecuali memang benar-benar mau, baru saya berikan. Nanti silakan saja nanti kontak. Kalau memang berniat, kontak di email kita Salam Ilahi ya, di sini nih. Sini ya. Ya. salamilahi21@gmail.com ya.
Nanti kita akan berikan, kita bimbing secara lengkap. Insya Allah kami ikhlas ridho lillahi ta'ala, gratis ya, tanpa ada mahar-mahar segala macamnya. Oke? Tapi kami harus seleksi, kami harus tahu. Kita lanjutkan ini. Yang pertama sekali, hizib nasyar atau angin topan ini untuk menahan serangan. Salah satunya untuk menahan serangan dan bisa membalikkan serangan ke musuh yang ingin mencelakai kita ya, secara dunianya ya, secara manusianya. Itu salah satunya ya, dan yang lain-lainnya banyak. Jadi ini angin topan ini yang akan menghancurkan, akan bergerak ya, seperti itu. Apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama sekali, catat baik-baik ya, catat nih ya. Yang pertama sekali, tentu kita memohon keridhaan Allah ya. Caranya ya, pertama kita bertemu menghadap Allah. Di mana itu kita menghadap Allah? Di waktu sholat ya. Sholatnya sholat apa? Sholatnya ini kan karena ada hajat ya, makanya kita sholat hajat ya. Bagaimana tata caranya? Oke, yang pertama kita sholat hajat 4 rakaat ya, 4 rakaat 1 kali salam ya. Kalau nggak ngerti tanya sama teman-teman bapak ibunya ya. 4 rakaat, pertama, rakaat kedua, terus saja, terus tidak ada tahiyatnya. Tahiyatnya yang terakhir di rakaat keempat penutup ya. 4 rakaat 1 kali salam, 1 kali tahiyat, tahiyat akhir langsung ya, itu ya. Nah, apa yang dibaca sholat hajat ini? Rakaat pertama kita membaca surat Al-Fatihah, itu wajib ya. Surat yang kedua di rakaat pertama itu, masih di dalam rakaat pertama, adalah surat Al-Kafirun ya. Ini rakaat pertama. Tahu Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ya, itu. Kalau belum hafal, hafalin dulu ya. Masa sampai segini belum hafal ya. Ya. Itu oke, itu rakaat pertama. Nah, rakaat kedua surah Al-Fatihah, surat keduanya Al-Ikhlas, kulhu ya. Itu ya, kulhu. Nah, oke, itu yang kedua. Rakaat yang ketiga surahnya Al-Kafirun, Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan Al-Kafirun lagi ya. Ini yang ketiga. Jadi selang-seling ya. Nah, yang keempat, rakaat keempat surah Al-Fatihah, surat yang keduanya surah Al-Ikhlas lagi ya. Paham ya? 4 rakaat. Rakaat pertama Allahu Akbar, Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oke, kita lanjut. Ini saya bikin videonya di hari Jumat ya. Selesai sholat Jumat ya. Selesai sholat Jumat ini. Oke.
Yang kita ulangi. Jadi yang pertama surahnya Al-Fatihah Al-Kafirun, yang kedua surah Al-Fatihah Al-Ikhlas, yang ketiga surah Al-Fatihah Al-Kafirun lagi, yang keempat rakaat keempat Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Oke, cukup ya. Nah, setelah itu di hari pertama, ya. Hari pertama malam ya, kita lakukan aja sholat hajat itu malam. Dilanjutkan dengan puasa 3 hari. Ya, kita memohon keridhaan Allah, ya, meridhoi. Jadi habis kita sholat hajat malam, misalnya malam Jumat atau malam Sabtu, malam terserah, malam apa aja. Nah, malam kita sholat hajat, subuhnya kita sudah sahur. Ya. Subuhnya, habis isya kita laksanakan sholat hajat, subuhnya kita sahur. Puasa pertama. Ya. Jadi puasa pertama, hari kedua, hari ketiga, ya. Nah. Oke, paham ya? Nah, selama berpuasa, ya. Hari ini puasa nih, ya. Tengah malam, ya. Tengah malam, ya. Amalkan surah Al-Fatihah. Tengah malam tadi, ya, ini hari ini puasa malam, berarti tengah malam nanti. Nah, tengah malamnya, misalnya hari ini kita puasa, nanti malam di tengah malam sholat hajat aja 2 rakaat atau sholat witir juga boleh, ya. Kita sholat witir 2 kali. Selesai itu, ya, kita membaca surah Al-Fatihah 51 kali. Ya. 51 kali. Habis sholat witir atau sholat hajat di tengah malam itu ya. Nah, yang kedua habis membaca surah Al-Fatihah 51 kali, itu membaca surah At-Taubah, ya. Ayatnya nanti saya beritahu, ya. Silakan email sebanyak 51 kali juga, ya. Terus yang ketiga surah At-Taubah juga, ayatnya juga nanti saya akan beritahu, ya. Kami akan beritahu sebanyak 51 kali juga. Oke, jadi ada 3 yang dibaca, yaitu pertama Al-Fatihah 51 kali, yang kedua ayat At-Taubah 51 kali, yang ketiga ayat At-Taubah juga 51 kali.